Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Ini tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi untuk hari-hari ini ya, itu sudah setiap daerah untuk menyampaikan data ya, menyampaikan data yang akan dari Menpan RB tentang uji validitas ya untuk pendataan teman-teman ya. Nanti uji publik nantinya setiap daerah akan memberikan data ya melalui laman BKD sendiri-sendiri ya di daerahnya sendiri, yaitu nantinya agar masyarakat tahu tentang nama-nama pendataan ya yang sudah masuk ke BKN ya. Tujuannya itu bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN, melainkan nanti untuk mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi nanti biar pemerintah bisa memetakan ini untuk P3K atau PNS nantinya akan dirapatkan kembali. Oke teman-teman sekalian yang berbahagia, ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan datanya ya. Ini menindaklanjuti siaran pers Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Agustus 2022 nomor 018 garis miring rilis garis miring BKN garis miring 8 garis miring 2022 bahwa pada tahap prafinalisasi yang berlangsung tanggal 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi dari pengumuman pendataan awal instansi. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja bersama ini, disampaikan informasi sebagai berikut. Jadi ini teman-teman dari Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat uji publiknya ya, dari mandat dari BKN teman-teman ya. Kemudian ini untuk melengkapi kalau seumpamanya belum terdata. Nah, ini data tenaga non-ASN yang disampaikan sebagaimana terlampir adalah benar merupakan tenaga non-ASN yang pada saat ini masih bekerja sampai kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B garis miring 1511 garis miring MTTSM.01.00 garis miring 2022 tanggal 22 Juli 2022. Sebagaimana disampaikan pada siaran pers BKN tanggal 30 Agustus 2022 nomor 018 garis miring rilis garis miring BKN garis miring 8 garis miring 2022 disebutkan bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nah, kemudian poin ketiga, seluruh tenaga non-ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk ex-tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2, pelimpahan dan pemerintahan kabupaten kota yang saat ini bekerja di SMA, SMK, PLK, LK di Provinsi Jawa Timur dapat mengkonfirmasi data pendataan tenaga non-ASN paling lambat tanggal 14 Oktober 2022 melalui pengelola kepegawaian instansi masing-masing untuk selanjutnya diteruskan ke BKD Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi ini dari Jawa Timur ya teman-teman ya. Nanti langsung bisa download di link deskripsi yang kita sediakan teman-teman. Itu sudah lengkap semuanya, nanti tinggal dibaca ya. Ini ada contohnya aja, ini dari nama ya, tanggal lahir kita blur ya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan ya, ini dari BKD juga ada, dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Bojonegoro ya. Ini sekilas saja teman-teman, nanti bisa di-download di link deskripsi yang kita sediakan teman-teman. Oke, ini jumlah tenaga honorer kategori 2, THK 2 itu sebanyak 1.470 orang. Nah, ini jumlah pegawai non-ASN ada 23.509 orang. Jumlah keseluruhan tenaga non-ASN 24.979 orang. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Ini nanti didata, nanti tinggal dicek nama-nama jenengan ya. Nantinya apakah masuk apa tidak, nanti semuanya belum, nanti bisa konfirmasi ke bagian kepegawaian masing-masing instansi. Nanti biar diteruskan ke BKD teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini juga dari Badan Kepegawaian Daerah juga ya. Silakan cek nama-namanya sendiri nanti. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian pemerintah Kabupaten Kuningan, teman-teman. Nah, ini pengumuman nomor 800 garis miring 2414 BKP SDM tentang hasil pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN prafinalisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022. Nah, ini menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B garis miring 1511 garis miring MTTSM.01.00 garis miring 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan pendataan tenaga non-ASN dengan ketentuan hasil sebagai berikut. Jumlah tenaga non-ASN hasil pendataan sebanyak 5.464 orang dengan rincian sebagai berikut. THL 4.398 orang, nomor non-THL 1.066 orang. Kemudian daftar nominatif hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022 sebagaimana terlampir dan dapat dilihat di portal http BKPSDM Kuningan Kabupaten ya .go.id dan http kuningankabupaten.go.id. Apabila terdapat tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria pendataan namun belum terdata, maka dapat mengajukan sanggahan. Nah, ini sama ya kayak di Jatim tadi. Dengan ketentuan tenaga non-ASN mengajukan sanggahan paling lama 5 hari setelah hasil pendataan diumumkan. Mulai tanggal 1 Oktober sampai 5 Oktober pukul 23.59 WIB. Kemudian poin B, BKPSDM Kabupaten Kuningan dapat menerima dan menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh tenaga non-ASN dan dapat menerima alasan sanggahan apabila bukti-bukti yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini apabila sanggahan tenaga non-ASN diterima, maka BKPSDM Kabupaten Kuningan akan mendata tenaga non-ASN tersebut untuk di-entry ke dalam aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Jadi teman-teman kalau semuanya belum sudah memenuhi syarat tapi belum terdata, bisa nanti langsung menyanggah ya, menyanggah melalui badan kepegawaian masing-masing teman-teman ya. Kemudian apabila terdapat tenaga non-ASN yang sudah terdata namun ada dokumen atau data yang perlu diperbaiki, maka dapat menghubungi unit kerja masing-masing untuk diproses lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Kuningan. Apabila terdapat tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seharusnya tidak termasuk ke dalam data yang diumumkan, masyarakat dapat melaporkan. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini dari Kabupaten Kuningan teman-teman. Jadi intinya sama, kalau seumpamanya belum terdata ya, bisa langsung ke instansi masing-masing, nanti akan diteruskan ke badan kepegawaian daerahnya masing-masing teman-teman ya. Nah, ini contohnya ini dari Dinas Perhubungan ada UPTD Farmasi, kemudian SDN 1 Cijemit Kecamatan Ciniru. Nah, ini juga ada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin, kemudian Cijemit Kecamatan Ciniru. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya, nanti ada link downloadnya teman-teman ya. Nah, untuk Kabupaten Kuningan. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Nah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini juga ada.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengumumkan hal sebagai berikut. Hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lawang yang telah berhasil diunggah dan didaftarkan ke dalam aplikasi. Nah, ini teman-teman ya. http pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, atau bisa download di link yang kita sediakan di deskripsi bawah ini teman-teman ya. Kemudian kepada masyarakat yang mengetahui adanya data tenaga non-ASN yang tidak benar, diminta agar dapat menyampaikan pengaduan sanggahan atau keberatan dengan bukti dan atau saksi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lawang. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kepada tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan pendataan namun belum terdata, nah ini sama ya. Untuk Kabupaten Lawang ya teman-teman ya, terdapat kesalahan data atau belum memenuhi kelengkapan, dapat mengkonfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Lawang. Pengumuman ini dilakukan selama 7 hari kalender sejak tanggal diumumkan. Dikeluarkan di tebing tinggi pada tanggal 30 September 2022. Nah, jadi sama ya, nanti kalau semuanya sudah lulus persyaratan tapi belum terdata, bisa menghubungi ke bagian kepegawaiannya masing-masing. Nah, ini contohnya dari Kabupaten Lawang ya teman-teman ya. Ini statusnya akun sudah dibuat, status resum sudah diresum, kelengkapan sudah melengkapi unit kerja, jabatan, jenis pembayaran APBD. Nah, ini sudah lengkap semua. Nanti bisa dicek nama-namanya ya. Langsung download di link bawah yang kita sediakan teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian ini di pemerintah Kabupaten Kutai Barat, teman-teman. Nah, ini ya, menindaklanjuti surat Menteri PNRB ya, garis B ya, ini bisa dibaca sendiri. Pendataan ini ditujukan kepada tenaga honorer kategori 2, THK 2, yang terdaftar dalam database BKN. Nah, ini THK 2 teman-teman ya. Kemudian tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah mekanisme pembayaran langsung menggunakan APBN kalau di instansi pusat ya, dan anggaran APBD di instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu maupun pihak ketiga. Ini syarat-syaratnya teman-teman ya. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini hasil pendataannya non-ASN di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Ini ada 6.096 untuk tenaga non-ASN, 118 ex-THK 2 teman-teman ya. Kemudian adapun jabatan yang tidak masuk dalam pendataan ini adalah supir atau driver atau pengemudi, security satpam atau petugas keamanan, cleaning service atau petugas kebersihan. Jadi untuk 3 ini tidak bisa teman-teman ya untuk masuk ke pendataan untuk di daerah Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini teman-teman ya. Ini contohnya nanti bisa di download di link bawah teman-teman ya yang kita sediakan. Ini contohnya ya di kantor camat Nyuwatan, jabatan Caraka ya. Ini status akun belum, status submit belum juga. Ini banyak yang belum ya teman-teman ya. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini contohnya tenaga perpustakaan sudah buat akun tapi belum di-submit. Nah, ini nanti bisa dicek ulang, kemudian direvisi lagi, nanti bisa koordinasi dengan badan kepegawaiannya masing-masing teman-teman ya. Oke. Sudah teman-teman, itu mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Silakan tunggu, nanti kita akan update terus untuk daerah-daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang sudah mengeluarkan tentang uji publik tentang pendataan non-ASN 2022. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar bermanfaat untuk teman-teman, baik teman-temanku honorer, nakes maupun non-nakes. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.